kita nggak membatasi, bukan itu masalah kurasinya, enggak. Bahkan ada desainer yang rumahnya kecil, compact, proyeknya, tapi menarik, apa unik. Jadi masyarakat pun yang even bukannya harus meng-hire desainer, tapi dia bisa melihat bahwa "Oh, bisa ya rumah kecil gini diginiin gitu. At Ya. least ada ide lah. Hari ini kita akan membahas mengenai Road to JDF 2025 dengan tema Pictures Sense of Future. Dan apa saja sih yang akan ada di Jakarta Interior Days Design Festival 2025, di mana dan apa saja seruan-seruannya kita akan bahas di sesi Pro Talks hari ini. Kita juga sudah kehadiran dua narasumber kita. Di sini kita ada Mas Adin Ibrahim, beliau adalah Ketua Panitia JDF 2025 dan juga beliau adalah Ketua Bidang Media dan Publikasi HDI Jakarta. Selamat siang, Mas Adin. Selamat siang Mas Bayu, selamat siang semua. Oke. Dan yang kedua, narasumber kedua kita juga kehadiran di sini ada Mas Arya Srada. Beliau adalah Ketua Divisi Pameran JDF 2025 dan juga Wakil Ketua 3 Bidang Kegiatan HDI Jakarta. Selamat siang, Mas Arya. Halo, siang. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan JDF hari ini nih, Mas Adin. Mas Adin sebagai ketua panitia di event JDF 2025 ini pasti akan banyak hal-hal yang menarik nih yang bisa diceritakan ke kami, Mas Adin, dan juga ke para teman-teman peserta yang lain. Mungkin untuk itu saya ingin dengar langsung dari Mas Adin, dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman boleh ikut berpartisipasi bertanya. Jadi pertanyaan bisa tulis di kolom chat, nanti di akhir obrolan kita akan bacakan seluruh pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan Mas Adin. Selamat sore semuanya, selamat sore Mas Bayu dan teman-teman Katalog Pro, juga selamat sore teman-teman semua yang udah menyediakan waktu untuk hadir di Pro Talks hari ini gitu ya. Hari ini kita dari HDI coba present ini mengenai Road to JDF 2025. Yang tahun ini kita akan adakan minggu depan ya, di tanggal 14 sampai tanggal 19 Oktober 2025. Mungkin sekilas tentang JDF sendiri ya Mas ya. Jadi JDF ini kan sebenarnya singkatannya dari Jakarta Interior Design Festival. Ini adalah acara puncak dari HDI Jakarta setiap tahunnya. Ini acara tahunan. Dan tahun ini adalah yang keempat gitu. Dan setiap tahun kita coba selalu ada hal-hal baru dan ada inovasi-inovasi terkait sama konten acara juga gitu ya. Dan tahun ini kita akan tambah gitu ya, ada konferensi, kemudian ada talk show juga, ada workshops, dan ada exhibition tentunya yang jadi acara utama dari JDF ini. Nah, untuk sekilas HDI juga, HDI ini adalah satu-satunya asosiasi interior design di Indonesia gitu ya. Kebetulan saya di sini mewakili HDI chapter Jakarta, dan JDF sendiri emang diadakan oleh HDI Jakarta. Gitu. Untuk HDI sendiri sebenarnya udah berdiri puluhan tahun ya, dari tahun 1983 gitu, dan dan sekarang udah ada banyak cabang di Indonesia gitu HDI, dan ada HDI pusat sendiri yang emang mengatur kebijakan. Tapi untuk HDI Jakarta di sini emang fokusnya adalah untuk meng-cater desain interior di Jakarta, juga membuat program-program untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas dari profesi desain interior di Jakarta. Ini adalah gambaran JDF tahun lalu gitu ya. Tahun lalu kita adakan di Ashta. Mungkin kalau mau lihat-lihat sekilas acara kita seperti apa, itu bisa lihat di website kita di hdi.org/jdf/2024. Itu kita ada semua dokumentasi, termasuk semua karya-karya yang ada di pameran tahun lalu gitu. Nah, untuk tahun ini kita agak seru nih. Kita coba angkat temanya adalah Picturesque Sense of Future gitu. Picturesque sendiri sebenarnya adalah kata-kata yang menggambarkan sebuah keresahan kita sebagai desainer interior gitu di era digital ini, terkait sama budaya visual yang semakin kuat gitu ya, di mana teknologi AI dan teknologi yang emang sangat berfokus pada visual itu mengedepankan apa-apa yang visual. Sedangkan kalau kita di interior design ada five senses yang emang kita juga harus rasakan secara meruang gitu, dan itu kita coba gambarkan di Sense of Future gitu. Makanya kita coba tabrakin. Nah, the whole idea of Picturesque Sense of Future ini emang menabrakkan dua topik tersebut, teknologi versus craftsmanship gitu. Dan tahun ini kita coba
coba bahas ini secara mendalam melalui satu format baru, yaitu berbentuk namanya conference, ID conference atau berupa international seminars. Nah, ID conference ini maksudnya interior design conference gitu. Karena di Indonesia di HDI sendiri belum pernah ada konferensi interior design, dan tahun ini kita coba mulai. Walaupun ini belum conference yang ideal di mana kita open paper dan segala macam, tapi kita coba untuk mulai melakukan sebuah intimate discussion gitulah ya, intimate talks dengan berbagai sudut pandang untuk membahas satu topik tertentu. Dan tahun ini kita bahas mengenai technology versus craftsmanship. Terus tentunya kita ada design exhibition, dan tahun ini kita ada totem installation. Tahun lalu kita ada patung yang berbentuk kotak gitu ya, berkolaborasi dengan CNS. Tahun lalu CNS Design Works itu sempat Protalks juga mempresentasikan desainnya gitu ya, si kotak itu. Nah, tahun ini kita coba instalasinya kita bikin lebih intimate, skalanya lebih kecil, fokus pada craftsmanship dan cerita dari material. Jadi kita bikin bentuknya totem, sizingnya 1x1 gitu ya, tingginya 1,8. Kita ada 5 so far yang akan kita tampilkan. Dan tentunya ada design talks dan workshop. Mungkin masuk ke program yang pertama. ID Conference ini adalah program yang kita coba dorong di tahun ini, dan ini conference ini lokasinya juga akan berbeda gitu ya. Kalau acaranya nanti akan ada di Atrium Kemang Village, kalau untuk ID Conference ini nanti akan ada di XX1 Kemang Village gitu. Dan ini akan lebih tertutup jadinya, formatnya akan lebih intim, jadi kita bisa benar-benar dengerin secara khusyuk gitu ya pemaparan dari semua pembicara. Dan ini akan diadakan 2 hari, tanggal 15 sama 16 Oktober dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore gitu. Ada 2 topik. Yang pertama adalah untuk hari pertama kita bahas tentang teknologi. Jadi emang fokusnya di teknologi, dan kita undang semua pembicara yang emang menggunakan teknologi dalam karyanya. Dan dalam ID Conference ini kita coba spread horizon-nya. Jadi kita undang nggak cuma interior designer, tapi juga ada seniman dan juga ada penggiat industri. Dan untuk di teknologi ini kita ada Mas Christine Castello, bukan Mas kali ya, dia orang Filipina soalnya sebenarnya. Cuman dia emang kerja di Jakarta, HBI Indonesia. Kemudian ada Agatha Carolina dari Vite, dan dimoderatori oleh Indra Irfanda. Ini untuk sesi pagi. Kemudian sesi siang kita akan ada Sofwan dari Woha Singapura. Ini menarik banget karena Woha kita tahu dia adalah satu biro internasional di Singapura yang emang terdepan dalam teknologi dan desain. Dan kebetulan Sofwan ini adalah teman dekat dari salah satu anggota kita, dan kita berhasil ajak dia buat datang. Terus ada Mas Bagus Pandega. Mas Bagus Pandega ini seniman ya. Seniman yang emang fokusnya dari multimedia. Jadi dia pakai yang namanya robot, dia pakai namanya coding gitu ya. Jadi kita coba pengen lihat sebenarnya dari sudut pandang dia sebagai seniman multimedia ini, gimana sih pandangan teknologi terhadap sensing kita terkait rasa ya. Karena kan berarti dia sebagai seniman berhasil mencapai rasa melalui teknologi. Sebenarnya ada satu lagi pembicara, yaitu Mas Danang Ismoyo, cuma dia karena last minute order ya, jadi dia belum masuk ke poster. Mas Danang Ismoyo ini dari HTII ya, dari Himpunan Teknik Iluminasi, jadi dia nanti akan coba lihat dari sudut pandang teknologi lighting. Kemudian moderatornya ini ada teman saya kebetulan di Universitas Gunadarma, yaitu Pratista Dita. Hari kedua kita balik arah gitu, dari tadi teknologi sekarang kita balik arah ke craftsmanship gitu. Gimana sih craftsmanship di Indonesia especially itu masih bertahan gitu ya, dan masih sangat dipakai terutama sama desainer interior kita sendiri di Indonesia. Handcraft itu masih sangat jadi bagian penting untuk interior kita, kearifan lokal. Jadi kita ada 2 sesi. Sesi pertama kita kolaborasi sama Fairo, kita menghadirkan pembicara dari Thailand, yaitu ada Ega Ratung Charit, kemudian ada dari Studio Aliri Mbak Zani, kemudian ada Mas Joko Avianto, seniman memang sering pakai rotan gitu ya. Jadi dengan moderator dari Malaysia, Mbak Sarah Rahman, dia akademisi gitu ya. Kita di sesi yang ini pengen coba lihat secara global ini sebenarnya handcraft ini masih works nggak sih buat interior design, atau sudah sejauh apa, atau malah masih malah jadi high demand gitu. Kita juga pengen lihat di situ. Untuk sesi kedua ini agak seru juga karena kita combine-nya ada Mas Adi Panuntun dari 9 Matahari, kemudian ada dari IKEA, kita ada Mas Rausan, kemudian ada Piwansung dari product designer. Kalau ini emang kita pengen lihat kalau dari segi craftsmanship dan rasa itu ya, dari produk terutama gitu, itu sekarang udah ada di posisi mana sih kayak gitu. Nah, untuk karena ini bisa dibilang intimate ya gitu, jadi kita ada penjualan tiket untuk konferensi ini, tapi jangan khawatir, kita ada webinarnya juga di untuk ini. Jadi kita bikin hybrid.
bekerja sama tim Max Hub sama Aktif. Ini ada Mbak Ade dari Aktif nih di sini hadir. Kita nanti akan membantu Halo Mbak kita Ade. untuk sesi hybridnya gitu dengan teknologi Ya, halo Pak. dengan teknologi dari Max Hub juga gitu. Jadi nanti secara hybrid kita adakan ini webinar. Jadi teman-teman yang emang nggak bisa hadir on-site atau misalnya sibuk kerja lagi deadline tapi pengen dengerin nih pembicaraan apa, bisa langsung beli tiket online-nya aja via website kita. Nanti kita akan kirimkan link Zoom-nya gitu. Mas Adin, saya interupsi dulu. Ini Boleh. daripada nanti kepanjangan terus saya lupa nanya gitu ya. Nah ini kan sangat menarik nih ya tema yang diangkat di JIDF 2025 ini. Itu adalah bagaimana teknologi itu sudah masuk ke dalam dunia kerja sudah pasti, apalagi di industri kreatif seperti interior design gitu ya. Sedangkan di industri kita gitu, itu craftsmanship itu sangat menentukan sebuah karya kita tuh bisa bagus atau enggak. Detailingnya interior design itu kan dari craftsmanship-nya itu kan Mas Adin gitu. Nah akhirnya JDF tahun ini itu mengangkat dua tema ini itu memang apakah dari sisi interior design sendiri gitu Mas Adin sebagai praktisi dan juga sebagai pengurus HDI Jakarta, apakah memang sudah saatnya kita tuh memang harus ngeblend gitu antara teknologi yang berkembang sekarang dan juga dengan kemampuan craftsmanship kita gitu, karena kan memang banyak nih sekarang kita sangat dibantu teknologi gitu kan. Iya, betul sih Mas. Jadi emang 2 tahun belakangan ya, kan AI lagi berkembangnya pesat banget dalam 2 tahun belakang ini ya. Dan aku kalau lihat teman-teman aku sendiri juga udah mulai banyak yang pakai untuk ideasi, proses untuk pengembangan ide itu pakai AI gitu mereka ya. Jadi untuk generate image lebih cepat apa segala macam gitu ya. Dan itu emang udah nggak bisa dipungkiri, udah nggak bisa dihindari lagi lah gitu. Nah, craftsmanship itu kan good thing-nya adalah bidang kita itu masih erat dengan fisik ya, jadi kita emang production-nya semuanya masih fisik dan barangnya itu masih sangat tactile gitu. Jadi emang craftsmanship ini juga jadi hal yang human touch yang emang bikin value dari interior itu tetap harus butuh gitu, namanya human touch gitu, karena kita berinteraksi secara senses gitu. Nah kalau AI sekarang sih tahapnya masih buat bantu visualisasi ya, masih belum sampai kemana-mana. Tapi kalau in the future kita nggak tahu, makanya justru di conference ini kita butuh diskusi lebih jauh sama berbagai orang untuk lihat sebenarnya untuk Forsi ke depan ini seperti apa sih. Syukur-syukur nanti bisa jadi dasar kebijakan kita di HDI gitu ya. Mungkin nggak boleh gitu pakai AI atau gimana, kita nggak tahu. Dilarang pakai AI gitu. Tapi atau gimana sih sebenarnya gitu. Karena kan ini ketakutan ya, ketakutan. Mana orang biasa juga udah bisa typing prompt terus jadi interior gitu. Apakah nanti ke depannya nggak butuh interior designer? Nggak juga dong harusnya. Betul. Itu yang kita pengen jawab sih gitu. Oke, jadi hal menariknya adalah bagaimana memang bisa bersinerginya antara teknologi yang berkembang sekarang sampai dengan kemampuan interior desain kita ya, gitu ya Mas Adin. Soalnya sekarang kita masih menebak-nebak ya, ini AI kemana dan AI sekarang bisa dipakai apa aja, kan juga masih semuanya ini otodidak masing-masing gitu. Kalau misalnya kita coba diskusiin, harapannya sih bisa ada something yang terjawab lah. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini berarti acaranya dari tanggal 15 sampai 16. dengan 16 ya. Jadi 2 hari itu. Betul. Itu akan ada ID conference-nya dengan dihadiri oleh pakar-pakar di sini dari yang akan membahas sesi teknologinya dan juga dari craftsmanship-nya gitu. Wah, menarik nih, karena kita tahu kemampuan interior design itu kan dilihat dari bagaimana akhirnya sebuah area yang awalnya bisa-bisa aja jadi sesuatu gitu ya Mas Adin. Nah itu tuh kerjaannya tugasnya dari interior design. Kerjaannya Mas Arya. Bikin yang biasa aja dari sesuatu. Oke. Lanjut ya Mas. Kita lanjutin Mas. Boleh. Oke. Jadi untuk program yang berikutnya nih, yang tadi kita udah ngomongin soal ID Conference sebagai program yang baru ya, yang tahun ini kita adakan. Untuk program utamanya yang dari tahun ke tahun jadi program andalan kita, yaitu adalah exhibition. Jadi ini kita emang open call kemarin, kita kontak semua desainer yang ada di Jakarta, teman-teman dari Mas Arya, teman-teman saya, teman-teman semua lah gitu ya. Jadi kita juga open submission desainer-desainer Jakarta yang mau submit nih gitu. Kemarin kita emang opennya gini, apakah
dia berdomisili di Jakarta atau karyanya ada di Jakarta. Hmm. Either way mereka bisa submit gitu. Jadi tahun ini kita ada sekitar 80 karya yang akan ditampilkan. Itu cukup banyak dan di luar ekspektasi ya Mas Arya ya. Tadinya ekspektasi kita cuma 50-60 kayaknya deh tahun ini karena agak sepi kayaknya, tapi ternyata sampai 80 karya. Dan jadi nanti kita akan ada di Atrium Kemang Village itu selama 6 hari dari 14 sampai 19. Exhibitionnya akan open for public, for free. Jadi teman-teman yang mau lihat karya-karya interior designer Jakarta tahun ini atau tahun ini gitu ya, selama 3 sampai 5 tahun terakhir ini bisa datang, bisa lihat gitu ya, supaya update juga sebenarnya harus ada mana sih kita itu. Kok kayaknya nggak pernah dengar tapi kok ada. Jadi bisa hadir di sini. Kita juga ada 7 universitas yang akan berpameran juga sih. Gitu. Project Showcase lebih dari 70 karya, kemudian kita akan ada totem installation. Ini dari teman-teman sponsor juga akan didukung untuk bikin totem-totem di pameran kita. So far ada 5, seru deh. Mas Adin, izin, aku boleh tanya, kebetulan di sini sudah kita kehadiran Mas Arya dan sudah saya boleh introduce depan tadi Ketua Divisi Pameran JDF 2025. Nah ini kan cukup relate nih dengan divisi yang dipegang sama Mas Arya di JDF ini kan. Nah, Mas Arya, aku mau tanya, ini kan tadi Mas Adin sempat sampaikan bahwa ternyata antusiasme peserta atau rekan-rekan interior design itu cukup sangat antusiasmenya tinggi gitu. Ternyata banyak yang ingin showcase, banyak yang ingin dilihat karya-karyanya. Nah, dari sisi Mas Arya sebagai ketua pameran di JIDF 2025 ini, itu ada penilaian khusus nggak sih Mas? Apakah harus yang punya sophisticated tertentu gitu, atau punya keunikan tertentu, atau memang ada standar tertentu yang akhirnya bisa tampil di JDF ini, karena kan pasti Mas Arya akan mengkurasi pilihannya gitu. Gimana Mas Arya? Oke, saya coba mungkin informasikan mengenai background dulunya ya. Boleh ya, saya cerita sedikit ya dulu ya. Jadi kan sebenarnya awalnya ini JDF itu dicetuskan waktu pertama kali di M-Block dibikin M-Block. Waktu itu juga kita juga sempat diajakin mungkin berapa tahun yang lalu, berarti 4 tahun yang lalu ya. Itu ya memang karena waktunya mepet, waktu itu baru selesai COVID juga kalau nggak salah, dan akhirnya dibikinlah di M-Block dengan peserta kebanyakan sih waktu itu mahasiswa. Saya sempat diajakin waktu itu cuman ada waktu 2 minggu, mau nggak nyiapin gini? 2 minggu sih nggak bakal keburu lah gini-gini. Udah, jadi next time aja ya. Nah, kebetulan jadi next time masuk ke kepengurusan tahun 2023, gimana kalau kita bikin JIDF-nya ini lebih besar, masif, dan apa sih yang mau ditampilin kalau gitu, yang selama ini kita belum lakukan, mungkin pengen lakukan tapi mungkin terkendala sama resource, itu adalah kita pameran karya yuk yang segede-gedenya, pameran karya para konsultan. Ya dibatasin nanti di Jakarta lah, karena kita di HDI Jakarta. Gak enak kalau kita tarik-tarikin semua anggota semua HDI ya, dari daerah nanti pada ngomel. HDI lain ngapain sih tarik-tarik? Oke, HDI Jakarta atau proyek yang di Jakarta. Nah, akhirnya antusiasnya langsung meledak, dan waktu itu kita bikin, wah ini mah harus di mall biar orang banyak lewat. Nah, akhirnya jadi punya tradisi deh belakangan di mall, karena sirkulasi. Karena lalu lintas sirkulasi orang akan lebih besar. Orang yang tadinya nggak niat untuk melihat apa-apa jadi bisa mampir ya. Nah, kenapa pameran karya itu lebih diutamain? Karena coba kebayangin kita kalau sekarang di majalah itu kan, atau di let's say website, Instagram dan sosmednya para konsultan. Di website nggak bisa satu-satu kita cariin, atau websitenya nggak bisa nggak ada yang update proyek-proyeknya. Dan kalau misalnya ada, ya kita harus cari satu persatu ya. Kalau ada, kalau udah di-upload, kalau nggak ada, kan kita kadang-kadang nggak tahu juga ada konsultan A, konsultan B, ternyata udah ada, muda-muda atau jago-jago. Kalau di majalah, saya pernah tanya sama teman-teman majalah, kenapa sih kalian nggak tampilin proyek ini, proyek itu? Karena gini, printing itu makin sulit sekarang, karena apa yang dia print itu akan membutuhkan cost. Cost ini didapat dari mana? Iklan. Kalau misalnya proyek itu tidak memberikan sumbangsi apa-apa buat majalah itu, dia kan nggak akan tampilin. Jadi berat, nggak akan ditampilin. Jadi ya banyak karya-karya bagus yang ya nggak ke-expose deh, ya kita nggak bisa ngelihat.
Tiga juga sekalian ngejaring para teman-teman sebenarnya yang belum anggota jadi anggota. Jadi ya orang kan selalu nanya kan, Iya. jadi anggota tuh manfaatnya apa sih gitu. Ya udah, tegas aja buat di-expose kalian. Kalau itu dia jadi pembicara nextnya, bisa kita expose proyek-proyeknya di umum, bener-bener di umum ya. Jadi bukalah itu di mall. Nah, jadi udah kita panggilin teman-teman, yuk ikut ini. Akhirnya banyak tuh yang datang. Ada Hadi Prana ikut, ada Metafor ikut, ada Domi, ada Airmas. Tahun ini ada Airmas, ada HBA, top lah gitu. Nah, kapan lagi kita bisa ngeliat karya mereka dalam hanya waktu 6 hari, karya-karya dengan foto ya, bukan 3D ya. Kita kurasi nomor 1 harus foto. Jadi bukannya hanya sekedar image, rendering itu bisa dibikin oleh siapa aja lah, bisa dipesan. Tapi kalau foto itu baru jerih payah, darah dan keringat itu baru sampai jadi, gitu kan? Done, itu project completed. Nah, lalu kalau yang antara lain kalau misalnya mahasiswa ya memang harus 3D karena konseptual. Kali ini ada 7 universitas yang ikut. Tahun lalu ada 10 ya, pernah sampai 10 juga pernah. Konsultan kali ini ada, saya catat terakhir ya, saya buka datanya sekalian. Mas, sambil aku tanya izin ya. Yuk. Berarti kalau dipresentasikan teman-teman gitu yang showcase-kan karyanya di JIDF 2025 ini, itu persentase antara mahasiswa, junior interior design, konsultan gitu ya, atau yang konsultan besar itu tuh berapa persenan Mas? Karena menarik nih. Tadi Mas Arya tuh sempat mention bahwa banyak karya-karya tuh yang nggak terekspos gitu. Padahal ini kalau diketahui, wah ini akan jadi suatu hal yang menarik gitu kan? Ya, betul. Gini, presentasenya saya nggak bisa bilang berapa karena yang senior atau enggak, karena kan siapa tahu saya baru kenal ternyata dia udah lama ya kan, saya nggak bisa ngomong itu baru junior. Ternyata udah 20 tahun misalnya. Jadi jumlahnya aja tahun ini diikuti oleh 35 biro konsultan dan 7 university. Jakarta ya, ini Jakarta. Jadi sekilas itu dengan totalnya 81 karya. 81 karya, biasanya satu karya itu 2 halaman. Karena 1 halaman tidak akan cukup. Ya. Contoh, kita punya ada temen di Envirotech itu, Envirotech itu mungkin di media atau apa jarang, tapi orang tahu kok Envirotech. Nah, ternyata proyek-proyeknya karena beliau Mr. Chu ya waktu itu sekarang dan anaknya yang tanganin, beliau masih dari Singapura. Karya-karyanya ada yang di China, ada yang di mana. Nah, itu yang bisa masuk. Itu yang bahkan kita bisa lihat gitu. Hotelnya menarik-menarik sih. Gitu. Nah, saya boleh nggak kasih lihat share nih sedikit video ya? Boleh silakan. Replace ya, sekarang share ya. Suasana waktu tahun lalu, pemasangan lagi waktu di Asta. Dari dieditin tuh Din. Mas, sorry, sambil kita putar video sambil saya tanya-tanya ngobrolnya. Nah, ini kan tadi Mas Arya juga sempat sampaikan bahwa akhirnya venue-nya itu belakangan ini jadi ke area komersial seperti mall gitu ya. Nah, ini cukup relate juga untuk juga mensosialisasikan profesi interior design ke halayak umum nggak sih Mas gitu? Karena kan kita tahu gitu ya, pada saat orang mendengar jasa interior design, udah pasti wah hanya orang-orang tertentu nih yang bisa gitu. Terus juga dari sisi praktisi gitu ya, kadang-kadang kita kan juga harus bersosialisasi dari banyak orang gitu ya. Akhirnya terpilih lah gitu. Oke, kenapa kita nggak pakai di area umum yang komunal banyak orang dan orang kumpul situ, akhirnya tercetuslah beberapa kali JIDF tuh di mall gitu. Itu apakah salah satu pertimbangannya? Betul. Yes, karena satu-satunya untuk gini, mendekatkan ke masyarakat atau masyarakat ngedekatin ke kita. Kalau misalnya andaikan acara ini di suatu gedung sendirian itu di ballroom atau di gedung pertemuan A lah, let's say. Kalau nggak ada orang niat banget ke sana, ya berarti nggak akan dikunjungin. Sedangkan tahu sendiri orang Jakarta itu atau lalu lintas di Jakarta itu, aduh ampun, hektiknya setengah mati ya. Orang udah males lah sebenarnya keluar. Kalau bisa dia sekalian meeting, sekalian makan. Satu tempat gitu. Betul. Ada tempat nggak yang itu sekaligus itu bisa tercapai lah semuanya.
Dan juga jangan salah parkir itu Oke. juga sering kita pertimbangkan daerah macet atau bukan, karena kalau macet orang udah malas duluan mau ke sana. Hmm. Nah, jadi kita pertimbangkan area mana ya yang bisa di tengah atau ya saat ini kita cari yang kemarin ya cukup terjangkau lah ya kemarin. Jadi yang kemarin mungkin agak naik, ya kita ya aduh nggak bisa nih gitu. Padahal orang tahun lalu di Asta banyak yang seneng sih gitu. Iya, iya. Cuman ya money talks. Oke, kita balik ke video. Silakan Ya. Mas Arya. Oke, ini lanjut ya. Ini di Asta ya. Kita ada giant banner. Nanti juga ada. Jadi semua itu karya tuh. Jadi kiri kanan. Jadi panel 1, panel 2. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Ini pada saat tampil karya-karya dari banyak konsultan atau interior design gitu ya. Itu ada... Soalnya nggak kedengeran karena ada musiknya. Nanti ntar saya bahas tuh. Oke, sorry. Ini lagi design talk. Ini instalasi yang di tengah waktu itu. Jadi orang banyak berhenti, lihat, jalan lagi, lihat lagi. Iya. Oke, berarti kemungkinan kita sebagai masyarakat umum ingin berinteraksi, misalnya saya tertarik dengan sebuah karya, misalnya nanti akan ada tadi, masalah sempat sampaikan ada HBA gitu ya. Nah, terus ada, kemungkinan besar tuh kita bisa berinteraksi dengan si desainernya ya, Mas? Banget. Nah, itulah waktu itu kita juga tawarkan ke sponsor. Sebenarnya momennya adalah untuk mingle waktu ketika itu opening, karena opening itu kan kita undang mereka peserta pameran. Jadi disitulah mereka ketemu daripada para vendor atau produk ini nyamperin ke masing-masing satu kantor, ketok pintu, lama jawabnya satu kantor ketok pintu. Kalau mungkin ada yang ketemu orang baru kan, wah banyak nih ternyata ini baru kenal. Nah itu kan momennya enak. Jadi kita juga ngelihat dari sudut pandang si sponsor lah. Mereka maunya apa? Mereka apa yang bermanfaat buat mereka? Kalau misalnya cuma nempelin logo doang, nah mereka lebih jago lah. Mereka lebih ada dananya. Tapi ketika mereka ada kepentingan untuk ketemu desainer, ngobrol langsung, kenalan langsung, nah itu momennya lebih cair, lebih enak. Iya, kapan lagi ketemu dengan segitu banyak desainer gitu ya Mas ya? Ngumpul dalam satu waktu, silahkan ngobrol yuk, saya kenalin deh gitu. Oke, wah menarik. Iya. Oke, ini balik lagi ke pertanyaan saya yang mendekati masyarakat umum gitu ya Mas ya? Iya. Nah itu pemilihan venue setahun lalu di Asta, tahun ini di Kemang Village. Nah itu kan juga kita tahu mungkin area-area itu area-area yang bisa dilihat, area yang ya bisa dibilang high-end-nya Jakarta lah ya. Nah, itu apakah itu jadi salah satu pertimbangan juga gitu? Karena kemungkinan masyarakat yang datang gitu ya, itu menjadi sebuah pertimbangan dan tanda kutip gitu ya. Pada saat kami, misalnya saya seorang konsultan interior design gitu ya, harapannya kan pada saat ikut sebuah pameran, exhibition, selain kita memberikan informasi tentang karya-karya kita, harapannya akan ada feedback tuh dari peserta. Mudah-mudahan dapat ujung-ujungnya, mudah-mudahan dapat project gitu kan. Nah itu salah satu pertimbangan juga ya Mas Arya. Ya bisa. Jadi gini, kalau misalnya memang yang dicari sedikit maunya kelas B ke atas lah ya, di kelas. Karena kenapa? Karena memang nggak memungkiri bahwa yang menggunakan jasa interior designer itu emang ada maksud khusus atau memang lebih privilege. Kenapa? Satu, karena membayar cost seorang ahli itu kan pasti lebih dibanding yang lain. Ada cost lebih. Lalu ketika desainer mulai menggambar dan lain-lain, pasti bahan yang digunakan atau apa mulai spesifik. Makanya kenapa kita salah satunya di mall dan big class mall, proyek-proyek yang akan ditampilkan juga sebenarnya kalau dilihat rumah tinggal ya, residensial itu juga memang yang lebih high end. Ada yang sederhana, kita nggak membatasi, bukan itu masalah kurasinya, enggak. Bahkan ada desainernya yang rumahnya kecil, compact proyeknya, tapi menarik, unik. Jadi masyarakat pun yang even bukannya harus meng-hire desainer, tapi dia bisa ngelihat bahwa bisa ya rumah kecil gini diginiin gitu. At least ada ide lah. Memang dia bisa ngelihat di Pinterest, siapa tahu dia ada niat, bisa kontak kan orangnya, itu terserah kita. Ya, jadi kalau misalnya dari proyek yang saya sebut tadi 81, 11 itu untuk dari university, berarti 70 sisanya biro konsultan, 13 itu rumah tinggal.
Jadi Oke. iya, sekitar 80% itu masih di komersial. Karena pro komersial banyak sekali, ada office, ada F&B, ada retail, ada hotel, hospital, klinik, macam-macam lah gitu. Dan itu yang kita mempertemukan mereka di situ. Lihat, bisa ngebayangin langsung F&B itu, mall itu kan banyak sekali F&B-nya. Ternyata kita baru oh itu kamu tuh yang desain, itu ini sih gitu. Jadi sesama tenan aja bisa ngelihat nanti. Oh ya, siapa tahu mau coba deh pakai dia. Banyak lah Iya. manfaatnya. Apalagi di zaman sekarang yang kita tahu lahan semakin sedikit, terus Yes. juga mungkin Mas Arya, Mas Adin dan teman-teman HDI Jakarta juga sudah mendengar yang standar rumah Jakarta tuh sekarang berapa meter Oh persegi. Nah, iya iya, mungkin ini jadi makin pendek. solusi ya, Mas. Iya betul, makin pendek, makin ngakalinnya makin harus bisa ya gitu. Nah, ini jadi mungkin teman-teman atau harapannya memang kehadirannya nggak cuma hanya dari praktisi juga gitu, Oh, tapi masyarakat umum ini bisa betul, dimanfaatin jadi sebuah momen betul. diskusi gitu ya. Yes. Selagi sebelum dikenain cas ya Mas, karena kalau di bangun ini kan nggak santai ngobrol nih. Iya, enggak lah. Kalau ngecat nanti bingung iniin ruangannya. Jadi kita Oke. bebasin aja. Makanya para sponsor ini nih mesti, karena ujung-ujungnya juga nanti returnnya untuk mereka kok, untuk kita Iya. circulate, untuk giving back to the community. Kita juga kan dari asosiasi itu enggak lebih kepada sosial lah gitu. Oke. Baik. Nah, tadi dari sisi pameran nih. Nah, ini saatnya juga saya mau balik lagi ke Mas Adin. Ada agenda atau program apa aja sih Mas Adin gitu? Karena kan pasti sudah yang namanya pameran akan banyak nih karya-karya yang tadi Mas Arya sempat sampaikan dihadiri berbagai macam konsultan. Yang gede-gede malah yang saya dengar tadi ya, belum tadi Gede. yang lain Kalau gitu seru-seru kan. tuh. Oke, nah pasti dalam kurun waktu 14 sampai dengan 19 Oktober itu kurang lebih berarti 7 hari ya Mas ya? Sampai ya 6. hampir 6 hari. 6 hari 6 hari. gitu. Berarti selain ada pameran, tadi juga ada conference gitu, pasti akan ada juga yang talk show atau agenda-agenda lain yang mungkin cukup menarik nih. Nah, Mas Adin, boleh di-share lagi Mas, apa aja sih agendanya? Oke, agendanya ini akan seru nih. Tadi selain conference yang 2 hari, jadi yang tanggal 15 itu akan full dengan conference. Nah, selama kita juga berkolaborasi dengan HS ya, Heritage and Sketch Community. Jadi ini emang sahabat HDI ini, dan emang dia berkecimpung di bidang sketching ya, gitu. Jadi mereka punya komunitas cukup besar, isinya sketchers di Jakarta, yang emang backgroundnya juga ada yang beberapa yang arsitek juga gitu. Jadi emang lumayan dekat dengan kita. Dan tanggal 14 sampai 17 kita open kerjasama dengan mereka. Mereka akan bikin namanya HS Market. Jadi from sketchbook to you. Jadi di sini teman-teman bisa lihat karya-karya sketchers Jakarta, dan kalau mau belajar di situ untuk artwork di rumah bisa banget. Terus kita ada Design Talk. Design Talk ini jadi satu yang penting juga gitu. Untuk tanggal 14-nya setelah opening, kita akan ada Design Talk dengan InDesign Domus, Art Hotel, dan ada moderator dari Casa. Ini kita akan ngomongin soal Art Hotel Hub Simpang Temu. Dan ini proyek lumayan seru nih, karena posisinya emang di hotspot ya, di Jakarta, di dekat Stasiun Sudirman ya. Ini emang ada di persimpangan dari banyak hal di situ, dan ini dengan dengan posisi tersebut ini jadi satu sorotan yang menarik. Gimana sih nanti kita lihat di Design Domus itu menyelesaikan problem posisi yang sangat prime kayak gitu, dan seperti apa dia bisa merepresentasikan Jakarta gitu akhirnya di project ini. Ada juga dari Art Hotel, Mas Andri Meilani, dia kayaknya akan share mengenai idea behind Art Hotel Hub Simpang Temu juga. Kemudian kita akan ada di Design Talk. Nah, ini kalau kita ngomongin soal masyarakat, tadi Mas Arya bilang ya bahwa JDF ini nggak cuma ngomongin soal yang mewah-mewah dan yang luxury. Karena kita coba initiate ngobrol sama Living Loving dari platform media sebelah lah ya Mas, yang emang dia fokusnya itu di rumah tinggal justru gitu. Karena kalau kita ngomongin soal orang awam, itu yang paling dekat dengan mereka itu adalah rumah tinggal untuk desain interiornya. Dan Living Loving itu kuat banget di situ. Komunitas dia mengenai hunian sehari-hari ya, urban gitu, dan dia tuh banyak mengangkat kisah-kisah sukses interior desain rumah-rumah urban skala menengah gitu ya. Dan itu nanti kita coba kerja. Dan surprise Siapa yang ngikutin perjalanan renovasi rumahnya Baba dan Mama Sabai?
Kali ini, tim JIDF beruntung banget bisa house tour ke rumah BM House milik Ringo Agus Rahman dan Sabai Dieter Morsek bersama tim Living Loving. Keliling lihat rumah mereka yang keren banget ini ternyata didesain oleh Kasaka Studio. Ternyata renovasi rumah ini besar-besaran banget, jadinya beda banget sama rumah yang sebelumnya. Banyak cerita seru dan lucu banget selama perjalanan renovasi rumah ini. Penasaran kan? Hai, aku Sabai. Nah, nanti aku bakal ngobrolin soal rumah ini di Design Talk di Jakarta Interior Design Festival 2025 tanggal 18 Oktober 2025. See you! Catat tanggalnya hari Sabtu 18 Oktober 2025 jam 6 sore di Kemang Village, Jakarta. See you! Ya, Wah, ini menarik nih Mas. Ini ya, karena maaf ya, karena memang salah satu yang berperan serta adalah desainernya adalah anggota HDI Jakarta, atau memang berkolaborasi pure dari Living Loving-nya Mas Adit, karena menarik nih gitu kan. ya, kebetulan ini Kasaka Project ini kan desainer interior yang resides ada di Jakarta ya, dia domisilinya gitu. Jadi kita ajak buat kolaborasi, ngobrolin lah gitu. Karena kan ini behind the scene-nya menarik nih gitu. Sabai sama Ringo, dia secara apa namanya aktif juga di sosial media ceritain proses pembangunan rumahnya. Dan mungkin dari sudut pandang desainernya kan kita belum tahu. Mungkin kita coba ajak Kasaka Project di sini cerita juga. Sama kayaknya nanti nih kita masih coba otak-atik rundown nih sama tim Living Loving juga. Kayaknya nanti akan ada premiere video house tour-nya Sabai sama Ringo di hari tanggal 18 itu. Gitu. Kirain kita akan open house mampir ke sana Mas, ke Lebaran. Boleh. Enggak ya? Gimana dong? Nggak susah kalau itu. Gitu. Itu nanti tanggal 18 malam ya, jam 6 malam nanti langsung dilanjutkan oleh closing. Jadi tanggal 18 malam kita udah closing, 19 kita udah last day exhibition. Gitu. Ada workshop juga. Gitu. Workshop kita ada dengan Heritage Sketch. Ini jadi event tahunan nih. Tahun lalu kita juga kerja sama mereka bikin painting workshop. Jadi mereka punya sketcher yang sangat talented ya, dan dari 2 hari itu nanti tanggal 16 dan 17 dan 18 nanti akan ada sekitar 5 kalau nggak salah 6 instruktur sketching yang akan mengajarkan berbagai macam teknik, mulai dari wash, aku nggak tahu tekniknya ya. Ada wash, ada pakai watercolor, ada yang pakai Copic segala macam lah. Itu seru banget kayaknya, nanti bisa tunggu pengumuman dari kita gitu, nanti kalau mau join bisa banget. Kemudian ada pouch weaving juga dari Cairo, jadi nanti akan ada workshop kecil bisa bikin pouch dan pouchnya bisa dibawa pulang. Gitu. Berarti Heritage Sketches ini selain mereka nanti akan membuka stand untuk bisa mendapatkan karya-karya dari anggotanya, di sini juga akan ada workshop ya Mas. Berarti betul. Seperti saya, masyarakat umum yang lain juga bisa ikutan di sini, terus juga bisa dapat sedikit pelatihan lah gimana sketch yang baik, kurang lebih kayak gitu ya Mas. Biasanya kan kita nganterin anak kita warnain di mall ya gitu kan, warnain. Sekarang waktunya kita nih kalau mau belajar seriusan itu bisa. Wow, menarik. Ini the whole schedule. Jadi emang dari Selasa tanggal 14 itu sampai tanggal 19 itu kita akan full. Tapi untuk 19 emang kita exhibition aja. Kemudian kita ada showroom visit sebenarnya, tapi ini to be announced karena masih dalam proses. Begitu. Sponsor kita, setelah sponsor ada Katalog Pro di sini paling gede. Kemudian untuk supporter kita ada Active Max Hub. Ini mereka technology company, jadi kita official printing, dan ada Heritage Sketch ini tadi untuk HS Market dan bookshop. Oke, stop di slide yang tadi dulu Mas. Nah, kebetulan tadi kan ya kebetulan kan mungkin Mas Adi, Mas Arya dan teman-teman atau peserta Bapak Ibu yang lain cukup mengenal Katalog Pro adalah kumpulan dari berbagai macam vendor-vendor atau brand material building yang Mas Adinya. Nah, dengan waktu sekitar mungkin 10 hari lagi gitu ya. Nah, masih memungkinkan nggak sih Mas, misalnya di sesi ini ternyata ada vendor material yang seperti acaranya, boleh nggak sih kita bermitra atau ikutan gitu, atau disaranin tabung dulu ikut tahun depan aja gitu Mas Adit? Silakan Mas Arya dijawab. Kebetulan tahun depan Mas Arya itu akan jadi ketua HDI Jakarta berikutnya. Tepuk tangan dulu. Udah langsung di spill. Silakan Mas Arya. Bisa apa enggaknya gini, karena persiapan semua ini udah naik cetak. Jadi bukannya apa kita nggak mau, tapi kalau misalnya nanti repot lagi kontra prestasinya apa gitu yang bisa kita berikan, kayaknya udah nggak mepet.
gitu. Jadi kayaknya nabung aja buat tahun depan udah disiapin. Mau di booking dari sekarang juga boleh, kita sign. Nah, berarti sebagai teaser boleh datang yang di 2025 ini untuk Ya tahun depan ya dong, Mas. ya dong. Betul dong. Hmm. Betul. Oke, ini serunya HDI nih, Jakarta khususnya kalau bikin acara gitu ya. Ya, kayaknya lancar semua, aman-aman semua gitu ya. Lancar gitu. Lanjut dong, aman, semua aman. Lancar. Oke, jadi seperti itu teman-teman Bapak Ibu, atau mungkin di sini ada teman-teman dari beberapa vendor material gitu ya. Mengingat waktu juga, dan juga biar lebih fair ya Mas Arya ya. Jadi bagi teman-teman atau brand-brand yang mau ikut di JIDF, boleh datang, tapi disarankan mungkin untuk ngerasain filmnya bisa datang di 2025 ini, dan nanti bisa selanjutnya ngobrol-ngobrol untuk tahun depan gitu ya Mas Arya ya. Gitu. Jadi biar lebih fair, biar jadi semuanya dapat memungkinkan persiapannya lebih baik. Persiapannya lebih baik. Nah, terus juga selanjutnya, nah ini ada merchandising nih. Nah, ini merchandisingnya pertanyaannya udah bisa didapatkan melalui apa? Apa nanti ada store di sana? Boleh. Atau udah bisa PO, Mas? Open PO. Kebetulan ini kemarin posted open PO gitu ya. Oke. Jangan salah huruf. Nah, kita kebetulan ini poster untuk batch 1 sampai tanggal 6 kemarin. Kita sedang open untuk batch 2 sampai tanggal 10. Kalau mau pesan langsung kontak aku, nomornya ada di bawah situ. Oke. Nah, silahkan didagang gue. Nanti langsung di screenshot. Oke. Ya. Jadi ini juga akan jadi kenang-kenangan lah ya untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang nanti hadir, dan bisa didapatkan secara langsung atau langsung bisa menghubungi Mas Adin sebagai Ketua Panitia JIDF 2025 nanti gitu. Betul. Jangan lupa bayar ya. Nah, itu yang penting itu. Oke. Baik, ada lagi Mas Adin? Ini saya masih banyak pertanyaan sebetulnya nih. Udah cukup. See you at JIDF 2025. Itu masih banyak pertanyaan katanya. Nah dulu, jangan kemana-mana dulu. Ini saya mewakili netizen nih. Pengen tanya lebih banyak lagi mengenai JIDF gitu. Nah tadi kan Mas Adin sempat sampaikan beberapa agenda, seperti ada program-program talk show gitu. Terus juga conference. Nah ini kan pasti ada batas kapasitasnya gitu ya Mas ya, akupansinya. Saya tanya mungkin dari sisi konferensinya dulu. Nah ini pertanyaannya, apakah di sesi talk show kita ini itu kapasitasnya masih tersedia gitu Mas? Karena kan yang menarik kalau kita ngomongin sebuah interior design gitu ya, kayaknya cukup menarik juga peminat dari masyarakat umum gitu, karena banyak yang pengen mungkin dari sisi rumahnya atau bangunannya dibuat semenarik mungkin gitu. Nah kita ngomongin dari sisi konferensinya, nah itu masih terbuka sampai kapan, dan apakah slotnya masih tersedia gitu Mas Adin? Mau Mas Adin atau Mas Arya boleh silakan jawab. Mas Arya boleh jawab. Sekarang lagi cepet-cepetnya ini ya, Kejualan tiket ya. Betul, karena ada yang tiba-tiba tadi ada yang 4 masuk, Bu, ada yang ini 4. Jadi kalau misalnya enggak, kemarin 6. betul, karena ini kapasitasnya kita nggak standing party nih, soalnya ini ada tempat duduknya. Jadi memang terbatas kapasitasnya. Kita pakai XX1, kita pakai ini di bioskop, jadi layarnya super besar. Nah, tempat duduknya ya hanya di teater itu aja gitu. Jadi kapasitasnya ada 250. Ya. Oke. Sekarang udah keisi sekitar 100 ya. Iya. Itu dan itu fast moving nih, cepetan nih. Ya, bener-bener. Ya kapan lagi ngedengerin paparan dari praktisi profesional dengan gitu di ya. layar yang gede gitu. Dan Dolby Atmos gitu betul, ya. Dolby Atmos. Ntar abis itu bonus nonton film. all around you ya. Yes. Around you. Oke, berarti full untuk conference ini akan diadakan di area XX1. Kalau itu lantai paling atas ya Mas ya. Betul. Dekatnya Tawan, tuh kan. Betul. Tawan tuh masih ada apa enggak tuh? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Sebelahnya Kimukatsu sama dia soalnya tenant manager. Warga saya. Fitness first. Oh iya. Nah, ada. Oke, jadi kita full di situ.
Jadi nanti kita akan dengarkan banyak ilmu-ilmu baru gitu ya, sharing-sharing knowledge dari berbagai praktisi yang akan menjadi narasumber gitu ya, Mas Arya. Ya, betul. Nah, masih di conference, akhirnya ada pemilihan praktisi ya akan mengisi di conference ini, kan pasti ada pertimbangannya juga nih, Mas Adin dan Mas Arya gitu ya. Nah, akhirnya memutuskan beliau-beliau ini itu melihat dari pertimbangan apa juga, Mas Adin dan Mas Arya, karena ya kita tahu dari Mas Christian HBA, terus juga Mbak Agatha dari BT gitu, terus ada juga Mas Sofan, ada Mas Bagus, ini kan orang-orang yang cukup kompeten lah istilahnya gitu. Sedangkan di luar kita tahu banyak tuh desainer-desainer yang seru-seru juga gitu, dan akhirnya memilih mereka menjadi pengisi conference itu ada pertimbangan apa ya, dan memang akhirnya bentukan beliau-beliau ini yang menjadi pembicara. Mungkin Mas Adin atau Mas Arya. Mungkin Mas Arya bisa bantu jawab ya, Mas. Kebetulan untuk conference ini yang in charge kan Ibu Nino ya. Ibu Okay. Mbak Nino itu siapa sih namanya, Mas? Aku tahunya Mbak Nino lagi namanya. Erina Wiono. Nah, itu ada sama ada Bu Ranu juga. Oke, halo Bu Ranu. Halo, saya menyimak. Sama ada Mbak Enira gitu sekarang yang tandeman nama beliau sama Mbak Nino. Nah, dari beliau emang ini udah cukup sering ya kita mengundang Mas Christine Castillo gitu kan dari HBA, dan kita ngelihat bahwa beliau ini punya karya yang emang well known gitu dan emang bagus-bagus gitu ya, dan kita lihat mungkin karena dia punya sudut pandang yang agak berbeda, mungkin kita bisa lihat kalau misalnya dibawa ke teknologi bisa nggak ya. Sofwan ini kebetulan temennya Mas Arya dan beliau di Wah Singapura, kita coba cari, jadi sebenarnya lebih ke arah kita coba cari perspektif apa sih yang menarik buat ngangkat si topik ini gitu, Mas. Justru ketika kita memilih pembicara ini, somewhat kita nggak tahu sebenarnya nanti akan ada jawaban apa dari mereka. Tapi kita lihat dari track record mereka bahwa mereka punya penggunaan teknologi juga gitu ya. Terus misalnya mereka punya kemampuan public speaking yang baik, itu juga jadi satu pertimbangan untuk kita supaya nanti ketika kita melakukan konferensi ini juga jadi hal yang menarik buat kita tonton. Iya, dan kemungkinan juga cukup relatable sama temanya ya, Mas ya. Betul, pastinya. Kalau itu terkait sama kompetensi, kita nggak ragukan lah, orang-orang ini emang punya kompetensi yang cukup untuk membahas topik yang kita angkat. Nah, ini di topik mengenai teknologi, dan selanjutnya kan topik selanjutnya adalah yang craftsmanship nih. Nah, craftsmanship Indonesia itu sangat objektif kita mungkin penilaiannya gitu kan. Nah, ini akhirnya mendapuk beliau-beliau ini, mengundang mereka dari sisi pengisi conference. Ada mungkin Pak Egrat Wong Charit ini dari Thailand. Nah, apakah akhirnya ingin saling menukar informasi atau keilmuan gitu antara contoh misalnya Thailand dan Indonesia misalnya, dan juga yang lain gitu. Betul, jadi kebetulan ini karena yang kalau yang hari kedua sesi pertama ini kita bekerja sama dengan Firo ya di situ, dan Firo ini kebetulan dia emang synthetic fiber company yang emang udah worldwide gitu, proyeknya banyak dipakai di international, dan kita bisa lihat juga akhirnya craftsmanship kita di Indonesia ini ternyata dilihat sebagai sesuatu yang high value di luar negeri gitu, termasuk di kita sendiri ya gitu, dan kita pengen lihat sebenarnya kalau dari sudut pandang desainer luar negeri ini semenarik apa sih craftsmanship ini menjadi bagian dari proyek mereka. Makanya dari Pak Johan dari Firo coba undang si Egarat itu dari Thailand, kebetulan pernah bekerja sama dengan Firo juga di proyek-proyeknya. Kalau Studio Aliri, Pak Zani ini dia lagi banyak ya proyek sama Firo juga, kemarin bikin instalasi dari Firo, collab dengan Kulola ya kalau nggak salah, Kulola itu menarik banget instalasinya. Kemudian kalau Joko Avianto, dia emang seniman yang pakai fiber. Kemarin bikin patung yang di mana Bundaran HI tahun 2000 berapa itu yang dari di gulung-gulung kayak gitu-gitu ya. Dan itu sudut pandangnya kan beda lagi. Jadi ya emang kita pengen cari itu sih, sudut pandang yang macam-macam, tapi gimana itu bisa jadi insight buat kita ngelihat craftsmanship itu ternyata masih sangat penting. Apa jangan-jangan kalau kita nonton dari awal sesi 1 sampai sesi 4 kita akan ketemu di tengah gitu, bahwa sebenarnya ya udah teknologi ngebantu kita proses, craftsmanship bantu kita buat make it come true, bisa juga ya. Kayak anything could be the answer menurut aku sih.
Ya, dan karena juga kehadiran Mas Joko Avianto sebagai artis gitu ya. Ini kan kalau bisa dibilang interior design itu kan setengah artis nih gitu. Kita bekerja berdasarkan passion dan desain kita gitu, tapi juga kita bekerja mengikuti deadline gitu kan. Nah, mungkin nanti di sini akan seru kali ya, Mas Adin dan Mas Arya gitu, karena bagaimana seorang artis yang kita tahu mungkin cukup idealis, dan sedangkan dari sisi konsultan kita dikejar waktu dan sebagainya, itu bisa ngeblend itu gimana caranya, sharingnya gimana gitu, dan akhirnya bisa mengajarkan kepada peserta atau teman-teman yang hadir di conference nanti gimana sih komunikasi yang baik agar proyek ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, kurang lebih. Akhirnya mungkin terkumpul lah nih jagoan-jagoan kita ini untuk mengisi conference. Seperti juga ada Mas Fikir ini dari IKEA Supply IKEA Indonesia gitu kan. Kita juga cukup mengenal IKEA seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana juga seorang desainer harus memperhatikan material yang akan diaplikasikan atau ingin ditempatkan di karya kita gitu. Jadi ini akan sangat menarik untuk kita datang bagaimana kombinasi para narasumber ini nih untuk. Nah, ini sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut, masih ada slotnya, tapi di garis bawahi terbatas karena kita akan ngerasain presentasi secara mungkin keilmuan interior design, tapi dengan ambience nonton film di bioskop gitu ya, Mas Adi, Mas Arya. Kapan lagi nonton conference makan popcorn ya kan? Jarang. Oke. Nah, paling nambahin aja Mas, jangan lupa kalau misalnya teman-teman yang ragu-ragu aku bisa nggak ya hari itu, karena kan harganya lumayan ya. Kalau misalnya mau beli yang online aja monggo gitu ya, kita silakan. Dapat sertifikat juga, dapat santai. Keren. Nah, tadi juga satu lagi mungkin pertanyaan saya ini mau ke Mas Arya gitu. Tadi Mas Arya juga sampaikan bahwa JIDF ini juga ingin merangkul teman-teman desainer muda gitu ya. Ya mungkin belum bergabung ke HDI khususnya Jakarta gitu. Nah, berarti nanti di sini akan ada juga spot sekretariat untuk bisa istilahnya ditanya-tanyain atau gimana untuk mau gabung dengan HDI Jakarta gitu ya, untuk teman-teman interior design yang baru-baru. Karena jujur ini pada saat kami Katalog Pro sudah share ke halayak umum gitu ya, kita ada kenal beberapa mahasiswa atau mungkin interior muda gitu ya. Mereka menanyakan ini kita bisa datang atau enggak, apakah nanti di sana ada tempat untuk kita bisa bertanya-tanya bagaimana sih untuk bergabung di HDI khususnya Jakarta gitu ya, dan harapannya mereka juga bisa dapat pengetahuan baru gitu, bagaimana menjadi seorang desainer interior yang baik gitu, Mas Arya. Kalau di sananya sendiri memang nggak ada spot karena sekretariat kan juga ada tugas ya di kantor dan juga lebih mengawasi yang lain-lain. Tapi ini memang kita ada volunteer untuk yang menjaga beberapa, biasanya 2 orang satu shift itu pameran. Dia akan keliling-keliling lihat. Dia bisa menerima pertanyaan kalau ada yang memang ingin menjadi anggota. Kita di setiap poster itu ada barcode. Jadi ada barcode, bisa di-scan langsung nge-link ke pendaftaran, bisa nge-link ke website dan IG-nya lah, website ya HDI. Jadi di situ ada link untuk pendaftaran gitu. Oke. Jadi kan teknologi. Oke, benar. Sekarang daftar, kita ngobrol aja nggak harus ketemu muka ya. Lalu pakai QR ya, sosok teknologi. Terus pakai QRIS loh sekalian, dia langsung bayar. Nah, seru tuh. Mas Adin, terakhir ke Mas Adin, tadi Mas Adin juga sampaikan bahwa ada beberapa agenda gitu ya, ada AS Market, ada talk show, terus juga ada nanti ya kehadiran public figure yang menjadi salah satu klien dari desainer gitu. Nah, ini agenda-agenda ini itu bisa kita pantau terus di websitenya JIDF kah, atau ya HDI Jakarta aja, atau ada Instagram khusus untuk JIDF juga Mas untuk agenda ini, karena kan mungkin teman-teman di sini ada yang belum bisa meng-capture ini ya, mungkin teman-teman Bapak Ibu yang hadir boleh meng-capture ini jadi bisa tahu tuh agendanya apa aja gitu. Itu setelah ini akan dapat tanya. Udah ada tuh. Schedule udah ada tuh.
Schedule udah ada di website. Di website udah ada. Di website HDII.DKI.org/JDF/2025. Itu udah ada, kita schedule udah naik di situ. Di Instagram kita juga udah naik juga schedule-nya. Jadi tunggu aja untuk poster setiap eventnya akan kita update per hari. Hari ini kita udah naik satu, belum ya, hari ini belum. Mulai besok kita akan naikin poster untuk event setiap harinya. Gitu. Jadi pantau aja terus di IG kita. IG-nya cuma ada satu, kita HDI Jakarta kayaknya. Lupa. HDI Jakarta. Sama Dan website. Itu doang. kalau kita mau ikutan misalnya nanti di talk show Design Talk-nya, Design Talk, terus juga kan ada beberapa agenda Design Talk nih Mas. Itu kita tinggal datang aja atau harus ada register maksudnya daftar dulu gitu Mas. Datang aja, nanti registernya on the spot gitu ya. On the spot, nanti masuk aja selama ada slot kita bisa masuk. Toh kalau misalnya nggak bisa duduk di depan, kita bisa nonton dari itu kan di atrium ya, jadi bisa nonton dari sekitaran situ, dari Kemang Village gitu, nggak masalah. Tapi kalau untuk painting dan workshop painting dan waving itu juga bisa on the spot aja, datang sebelum jamnya, nanti registrasi di sana gitu, selama slot masih ada, aman sih harusnya. Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir saat ini di sesi Pro Talks bersama HDI Jakarta yang membahas tentang Road to JIDF 2025. Ini acaranya di mall ya Mas Adin, Mas Arya. Jadi kalau misalnya slot atrium atau slot talk show di JIDF nanti itu sudah full, kita bisa sambil nongkrong mungkin di lantai 2 gitu ya. Kayaknya tuh di atasnya di area tenan-tenan gitu ya Mas. Kalau lihat denahnya ya Mas ya. Ini saya kasih bocoran nih. Denahnya kan di bawah eskalator ini Uniqlo ya. Jadi kita ada di depan Uniqlo, di sini di depannya booth Dyson, di situ ada biasanya ada mobil BYD juga di situ. Gua hafal ngelotok Kemang Village. Dan ini panggung kita tuh ada di sini sampai eskalator. Jadi sebenarnya di seberangnya, di lantai 2-nya, di atas itu, di situ ada Dairy Queen sama ada Starbucks. Jadi bisa tuh sambil makan es krim, makan di situ bisa. Gitu. Salut. Adin kali lupa H+1+2 kan kita ada kunjungan kan? Ini ke showroom visit. Ada showroom visit tadi tanggal 21 sampai tanggal 24. Tapi Pak nanti akan diumumkan lagi untuk jadwalnya. Nah, ngomong showroom visit, nanti kita akan ke showroom visit mana, Mas? Nah, yang so far yang udah confirm ada 2 showroom. Satu showroom Havele di BSD, satu lagi ke showroomnya Mowilex di Cikande kalau nggak salah ya. Bukan yang di Daan Mogot ya? Di Cikande, agak jauh. Kayaknya itu di area pabriknya berarti ya. Nah untuk kalau teman-teman peserta yang mau ikutan di showroom visit ini, caranya gimana? Itu kan pasti ada keterbatasan lagi tuh, Mas. Ya, cuma ada 30 slot aja. Nanti tunggu informasi selanjutnya. Baik. Tadi akhirnya ketua kita terdengar suaranya. Nah ini kalau ada kesempatan boleh nggak sih kita mendengar sepatah dua patah kata dari Bu Ranu? Mungkin sebagai penutup sesi lah. Sebelumnya terima kasih Mas Bayu, Katalog Pro dan rekan-rekan semua. Di sini ada Adin dan Mas Arya yang mewakili. Maaf saya harus off cam karena kondisi tidak memungkinkan saya membuka kamera. Ini JIDF yang keempat. Mudah-mudahan kita sukses ya Dim minggu depan. Karena ini memang cukup tight sekali waktunya dan tiap tahun kita berusaha untuk memperbaiki, ada yang perbaharuan dari yang sudah kita selenggarakan. Mudah-mudahan dengan adanya conference ini 2 hari, insya Allah tahun depan bisa bertambah ya Pak Arya, bisa jadi 3 hari gitu ya misalnya. Dan satu lagi Mas Bayu, kita tuh sudah masuk ke dalam Sudin Jakarta Selatan, jadinya agak PR juga untuk tahun depan itu kayaknya kudu di Jakarta Selatan tuh. Seperti itu. Tapi ya saya nggak tahu ya apa bisa berubah atau enggak, tapi kita sudah masuk ke dalam Sudin Jakarta Selatan. Seperti itu. Dan ini media cukup banyak tahun ini ya Dim ya. Saya berterima kasih sekali, itu luar biasa media kerjasamanya. Beberapa media yang baru ya Dim ya. Beberapa media itu yang baru gitu ya. Terus juga ada Aktif dan Max Hub ini juga luar biasa supportnya kita kepada kita JIDF. Terus Jadi Print sama Heritage yang memang kita juga sudah berkolaborasi ya. Jadi Print baru tahun ini ya.
heritage sudah dari tahun lalu dan bisa kemungkinan mereka akan terus support kita dan rekan-rekan kita dari Vairo, Aika, Havle, Mowilek, Sindres, Toto, Indospace Group dan Buskut. Itu saya ucapkan terima kasih atas support dan partisipasinya di JIDF 2024. Insya Allah tahun 2026 JIDF kelima bisa lebih besar ya Pak Arya ya. Saya tamu Pak Arya. Amin. Amin. Oke. Bu Ranu, terima kasih atas sepatah dua patah katanya dan mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di JIDF di 2025 di Kebang Village. Terima kasih Bu Ranu. Sami-sami. Dan juga sebagai penutup, ini pertanyaan andalan saya nih biasanya. Untuk Mas Adin dan Mas Arya pertanyaan sama. Kenapa sih kita harus datang ke JIDF 2025 ini? Mungkin ke Mas Adin dulu sebagai ketua panitia JIDF 2025 ini. Dan harapan saya jawaban Mas Arya nanti beda juga ya Mas. Ya, silakan Mas Adin. Nggak boleh nyontek Mas. Nggak boleh. Ya, kenapa kok harus datang ke JIDF 2025? Karena ini adalah acara hajatan interior designer terbesar di Jakarta ya. Indonesia nggak tahu di Jakarta gitu ya. Dan di sini kita bisa sama-sama lihat gitu ya, meyakinkan diri bahwa sebenarnya profesi interior design ini se-worth it apa dan sebesar apa sih di Jakarta gitu. Mungkin ini sebenarnya ditujukan untuk masyarakat umum juga karena profesi kita tuh dipandangnya kadang-kadang mahal gitu ya, tapi cobalah datang dulu deh. Emang mahal, tapi kita ngomonginnya worth it atau enggak ya gitu. Jadi dan di sana juga bisa kenalan sama berbagai macam desainer interior yang ada di Jakarta. Dari pameran itu bisa langsung cek langsung dan kontak langsung dari apa yang dipamerkan. Jadi sebenarnya ini waktunya kita sama-sama reconnect lagi selain dengan masyarakat, tapi juga untuk sesama interior designer di Jakarta untuk saling reconnect lagi dan kita berkumpul lagi gitu. Oke, terima kasih Mas Adin. Dan terakhir ke Mas Arya, silakan Mas Arya. Kenapa kita ya? harus datang? Kenapa harus datang? Kenapa tidak? Nah, udah jawabannya gitu. Terus singkat, jelas, dan padat ya Mas. Jadi ini kan sebagai barometer dalam arti kita mau lihat teman-teman mau lihat karya teman-temannya juga gitu. Jadi oke, sejauh mana nih F&B ini desainnya seperti apa? Nah itu nanti ngefek tuh ke baik itu memacu dia atau membuka ide baru atau menerima ide baru dan sebenarnya juga bisa jadi ajang reuni, chit chat dan lain-lain. Saya sering tuh kalau waktu di Pacific Place, saya ajak yuk hari Minggu ketemuan yuk, misalnya mereka habis CFD gitu kan, yuk sekalian ke sana ketemuan, sarapan, ngobrol sambil lihat, jadi kita bicara misalnya teman kantor lama dulunya gimana atau ketemu dosennya, ketemu teman-teman mahasiswa, itu bisa jadi ajang chit chat, ngobrol dan saling temu kangen, gitu. Katanya suruh beda jawabannya, jadi saya nggak boleh sama jawabannya. Oke, jadi ini jadi ajang untuk temu kangen dan juga bisa tadi banyak ya. Tadi Adin jawabannya. Iya. Oke. Kalau gitu Mas Adin, Mas Arya, terima kasih waktunya sudah ngobrol-ngobrol lagi bersama Katalog Pro untuk sharing tentang JIDF. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi informasi tambahan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan sekali lagi jangan lupa datang. Mudah-mudahan ini bisa jadi area untuk tidak hanya menambah ilmu, tapi juga area baru kita untuk bisa memanfaatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai interior design. Go Pro! Katalog Pro! Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan jangan lupa hadir di JIDF 2025 dari tanggal 14 sampai dengan 19 Oktober ya Mas Adin, Mas Arya. Sekali lagi terima kasih Mas Adin, Mas Arya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Bayu. Selamat sore. Saya tutup sesi hari ini. Terima kasih semua, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.